Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yan. Oke, gimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Pak Yan. Oke, ya sehat ya Pak Yan Pak apa Andi kabar? hari ini. Saya Sehat, sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah juga. Baik Pak Andi, pada pertemuan kita kali ini, saya dengar Pak Andi ingin ngobrol dengan saya. Apa betul Pak Andi? Ya, betul, Pak Yan. Betul, Kira saya ada ingin ngobrol. ya, baiklah Pak. Jadi kita sekedar ngobrol di sini lebih kurang sekitar 15 menit ya Pak. Untuk kita berbincang-bincang ya. Oke, baik Pak Andi, pada pertemuan kita kali ini kira-kira apa yang ingin Pak Andi bicarakan? Oke, baiklah, Pak Yan. Ini ada sedikit lah kita nih bercerita lah ya. Saya ingin bercerita dengan Pak Yan. Ada sedikit ya permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya lah. Ya, ada Iya, Pak. anak ini di dalam kelas saya ini jarang sekali nih Pak Yan masuk. Jarang sekali masuk, selalu absen. Ini mungkin di sinilah mungkin saya ingin saya mencari penyelesaian masalah dia seperti apa gitu yang terbaik gitu Pak Yan. Gitu ya, Pak. Baik, jadi di sekolah Pak Andi ada beberapa siswa yang jarang masuk gitu ya, Pak? Ya betul, ada satu orang lah Pak Yan, satu orang lah nih, satu Oh, orang satu siswa orang nih yang ya yang betul. jarang masuk ke sekolah. Oke, bagaimana perasaan Pak Andi melihat anak tersebut ketika dia tidak hadir di sekolah? Kalau perasaan saya sih Pak Yan, memang jujur kita ini sebagai pendidik, ya jelas saya ini sebagai pendidik khawatir. Khawatir bagaimana saya ini khawatir masalah perkembangan anak. Kalau dia ini terlalu sering, ya kan, Iya, Pak. absen, tidak masuk. Nah, jadi mungkin nanti dia, sudah jelas yang pastinya dia akan ketinggalan pelajaran, itu Pak Yan. Oke, baik. Jadi Pak Andi khawatir bahwa anak tersebut akan tertinggal pelajarannya ya. Gitu kan, Pak Andi? Ya, Pak Yan, begitu Pak Yan. Benar. Oke, baik. Pak Andi, kira-kira nih Pak Andi, dari kegiatan kita hari ini, apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak? Untuk kegiatan kita pada hari ini harapan saya sangat besar sekali Pak Yan. Ya dengan permasalahan yang saya hadapi ya kan dengan masalah anak ini yang sering sering terlambat datang sering absen ya jarang masuk ke sekolah ya harapan saya nih bagaimana di sini saya bisa menemukanlah cara atau solusi yang terbaik bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap anak didik saya tadi itu Pak Yan. Nah, seperti itu Pak Yan ya. Oke, baik Pak Andi. Dalam sebulan ini, Pak, kira-kira berapa kali anak tersebut tidak masuk ke sekolah? Sebenarnya Pak Ian, anak ini tidak dikategorikan sebagai anak yang malas. Jadi kalau anak yang malas itu kan dia selalu tidak hadir gitu kan? Selalu Iya, tidak Pak, hadir. betul. Nah, itu bisa dikatakan anak yang malas. Tapi dia ini kan kadang-kadang. Tapi setelah saya lihat di absensinya itu kadang Pak Ian, dalam satu Iya. bulan itu anak tersebut itu kadang 4 hari tidak masuk. Kadang juga Pak Ian itu anak kadang-kadang ada juga sampai 6 hari 1 bulan. Nah itu yang yang saya lihat dia absensinya tuh Pak Yan. Oh, gitu, Pak. Baik, Pak. Jadi anak ini eh, termasuk anak yang tidak malas sebenarnya ya, Pak. Cuman jarang. Cuma dia jarang hadir. Baik, Pak. Kalau gitu, menurut Bapak, ya, dari rentang 1 sampai 10 nih, anak Bapak itu kira-kira berada di level berapa kehadirannya, Pak? Kalau saya lihat lah ya Pak Yan, dari absensi lah ya, Iya, absensi Pak. kehadiran dia tuh, karena kan dia tuh kan juga tidak dikategorikan anak yang malas, cuman jarang datang. Tapi kan itu juga menjadi suatu permasalahan bagi saya, ya kan Betul. gitu. Iya, Pak. Jadi kalau saya lihat anak tersebut
itu istilahnya berada di rentang angka level 6 lah Pak, yang gitu. Oh, di level 6 gitu ya, Pak. Oke, dari level 6 ini, Pak, anak itu kira-kira bisa dinaikkan ke level berapa yang ingin Bapak lakukan? Oke, baik Pak Yan. Sebenarnya sih kalau saya nih kan, saya ini kepengen tuh anak sebenarnya sampai ke level 10, tapi kan itu terlalu tinggi harapan kita, ya kan gitu. Kalau level Betul, 10 itu kan, jadi itu kan perlu iya, juga kerja keras kita, ya kan, untuk mencapai level-level tersebut, ya kan. Tapi kan iya, harapan saya itu adalah sedikit peningkatan, naik dari level 6 itu menuju ke level 8 lah Pak Yan gitu. oh gitu, Pak. Jadi di level 8 yang Bapak ingin tingkatkan ya, gitu. Siap. Ya, baik, Pak, menurut Pak Andi lagi nih, apa yang melatar belakangi ya siswa tersebut tuh tidak datang ke sekolah? Begini Pak Yan, setelah saya lihat ya mungkin dan juga saya pernah menelusuri, ini permasalahan yang melatar belakangi anak tersebut itu dari segi pergaulannya Pak Yan. Pergaulan, ia ini terkadang suka bergaul itu dengan anak yang tidak sekolah gitu, anak yang putus sekolah. Nah, Hmm, jadi mungkin ya, mungkin karena pengaruh, dampak dari pergaulan dia dengan anak yang putus sekolah ini sangat berdampak sekali pada dirinya sehingga dia tuh mungkin mungkin ya Pak ya, mungkin dia tuh kadang-kadang sudah suka keluar malam, suka pulang malam. Jadi sehingga itu pagi mau sekolah itu mungkin udah terasa malas sehingga ya banyak sekali absen gitu Pak Yan. Kalau menurut saya seperti itu. oh gitu ya, Pak. Jadi anak ini sering bergaul dengan orang yang bukan anak sekolah, jadi begadangnya tiap malam mungkin gitu, Pak. Sehingga dia Nah, itu. malas ya kan untuk ke sekolah dan bangun mungkin kesiangan, itu ya, Pak? Betul Pak Yan. Oke, baiklah, Pak, menurut Pak Andi nih, apakah, ada faktor lain yang menyebabkan siswa itu datang ke sekolah selain yang tadi? Kalau faktor lain sih mungkin, ini mungkin Pak Yana, itu mungkin pendapat saya, mungkin ada mungkin salah satunya mungkin kalau saya pikirkan ini adalah anak ini kurang perhatian nih dari orang tuanya Pak Yan. Kurang Oh gitu, perhatian dari orang tuanya, dari keluarganya, berarti lingkungan keluarga ya. Kurang perhatian dari orang tuanya sehingga orang tuanya tidak memperhatikan nih. Tidak memperhatikan anaknya tuh kan bergaul sama siapa gitu kan. Jadi iya, tak pernah mau mau tahu gitu. Jadi sehingga anak ini kan merasa kurang perhatian, kan gitu. mhm, Ah, jadi kan anak ini mungkin berpikir udah ya dia bergaul sama siapa saja kan boleh. Jadi ini yang mungkin salah satu mungkin ada juga penyebab sehingga anak itu terjadinya permasalahan yang seperti yang saya bilang tadi itu jarang masuk sekolah gitu, selalu banyak absen gitu Pak Yan. Nah, mungkin seperti itu Pak Yan. baik, Pak. Jadi anak ini kurang perhatian dari orang tuanya ya, gitu. Baik, Pak, apakah yang sudah Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan keterlambatan siswa ini, Pak? Kalau yang pernah saya lakukan Pak Yan, ya, yang sudah lah yang saya lakukan, pertama itu saya melakukan pendekatan individu Pak Yan. Saya panggil anak tersebut, saya tanya permasalahannya, kenapa nak, kamu sering absen, kamu sering terlambat, dan juga tidak lupa yang tak kalah penting, Pak Yan, saya memberi motivasi. Motivasi kepada anak itu ya kan, Mmm, supaya nanti ada istilahnya tergerak hatinya lagi, supaya bisa anak itu lebih apa istilahnya motivasi diri anak itu sehingga anak itu merasa pengen lagi dia itu datang ke sekolah gitu kan, tidak istilahnya tidak terlalu tidak absen terus. Jadi seperti itu. Kadang-kadang juga Pak Yan, itu yang saya lakukan itu banyak. Kadang-kadang bagaimana saya itu membuat dia itu merasa senang dengan ekspresi-ekspresi kita gitu kan, anak-anak ini kan iya, suka hal-hal yang seperti itu gitu Pak Yan kan. iya, Pak, iya. Heeh. Tetapi tetapi jadi kadang usaha yang kita lakukan ini nampaknya kalau menurut saya itu masih kurang berhasil lah Pak ya. Oh Gitu Pak ya. gitu. Iya. Oke, jadi Pak tadi bilang Bapak bilang tadi melakukan meningkatkan motivasi anak tersebut ya kan. Jadi, kira-kira ini apa rencana ke depannya untuk meningkatkan motivasi anak tersebut, Pak? Rencana saya itu macam gini Pak Yan. Kadang kan yang sudah kita lakukan dekati sudah ya kan sudah kita kasih motivasi sudah. Jadi rencana saya ini Pak Yan saya itu ingin istilahnya melakukan komunikasi juga kolaborasi yang baik lah
dengan orang tuanya, ya mungkin saya dengan mendatangi ke rumah orang tuanya, ya kan, saya melihat bagaimana situasi lingkungan dari tempat tinggalnya gitu kan. Mungkin di situ juga mungkin nanti akan kita kita tahu mungkin ada di situ juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan anak tersebut gitu, Pak Yan. Oke, baik Pak. Jadi dengan mendekati orang tuanya tadi ya Pak, apakah ada hal lain Pak selain yang Bapak lakukan dengan selain mendekati orang tua tadi? Kalau saya lihat mungkin macam tidak ada cara lain lah Pak Yan, selain dari mendekati orang tua. Mungkin dengan mendekati orang tua ini mungkin cara yang paling efektif lah Pak Yan. Oh gitu. Nah, paling efektif untuk saya mengetahui, menelusuri, ya kan, Hmm. permasalahan, ya kan, apa penyebab dari terjadinya permasalahan anak tersebut, gitu Pak Yan. Oh gitu. Baik Pak. Jadi kalau menurut Bapak nih dengan usaha mendekati orang tua itu bisa nggak Bapak melakukannya? Insya Allah Pak Yan, Insya Allah bisa. Saya akan usahakan untuk secepatnya datang ke rumah orang tuanya gitu kan, untuk Mhm. saya mencari tahu ya kan apa permasalahan yang terjadi gitu terhadap anaknya. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira lagi nih, kapan rencana Bapak ingin menemui orang tua siswa tersebut, Pak? Kalau rencana mungkin pulang sekolah kan, eh, pas mungkin anak itu ada tidak datang ya kan, jadi pas pulang sekolah itulah mungkin saya akan berusaha untuk datang ke rumah orang tuanya, atau istilahnya Pak gini Pak Yan, di luar jam sekolah lah gitu, nah, gitu Pak Yan. Oh, gitu. Baik. Jadi, Bapak akan menemuinya di luar jam sekolah ya. Nah, kapan Bapak mulai menemui orang tuanya siswa tersebut? Ya sebenarnya sih pengen saya itu hari ini kan, tapi kan kalau saya lihat waktunya kan tak mungkin Pak Yan, saya nak mau sesingkat seperti ini kan. Jadi mungkinlah dalam sekitar 2-3 hari ke depan lah, mungkin saya akan berusaha untuk datang ke rumah orang tua dari anak didik tadi tuh yang bermasalah dengan absennya gitu Pak Yan. Oh, gitu. Baik. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa Bapak akan meningkatkan dari level 6 ke level 8 ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai ke level 8 itu Pak, kira-kira berapa lama? Untuk target perubahan yang seperti yang saya sampaikan dari level 6 ke level 8 tadi Pak Yan ya. Ya. Untuk target, ya kalau seminggu itu kan tidak mungkin Pak Yan. Jadi kan semua itu butuh proses ya. Saya juga akan melihat bagaimana perkembangan anak tersebut, perubahan-perubahan yang terjadi, apakah berubah atau tidak. Kayak gitu Pak Yan. Jadi mungkin sekitar 1 bulan ke depan lah Pak Yan mungkin target saya Pak. Oke, baik Pak. Jadi 1 bulan ke depan, saya akan menghubungi Bapak kembali ya. Saya akan menanyakan kembali bagaimana perkembangan anak tersebut. Ya Pak, begitu. Oke, siap Pak. Eh, ya, baiklah dari pembicaraan kita, kira-kira apa yang Pak Andi dapatkan dari pembicaraan kita ini? Eh, Sebenarnya banyak sekali yang saya dapatkan, Pak, dari pembicaraan kita pada hari ini, dari kegiatan coaching kita pada hari ini, dari sekian sekian masalah yang saya hadapi, ya kan, dari permasalahan didik saya itu, saya juga di sini sudah menemukan jalan penyelesaiannya, ya kan. Kemudian saya juga menemukan solusi-solusi ya, yang diberikan oleh Pak Yan untuk kedepannya saya terapkan seperti apa, gitu kan. Dan di sini juga saya mendapatkan ilmu lah, mendapatkan ilmu dari kegiatan coaching kita pada hari ini, Pak Yan. Dan juga saya juga mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Pak Yan, ya, yang sudah sudi uh, istilahnya menyempatkan waktu untuk istilahnya berdiskusi dengan saya dalam mencari penyelesaian permasalahan yang saya hadapi gitu, Pak Yan. Oke, baik Pak. Saya juga mengucapkan sama Pak. Saya terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan untuk kita berbincang-bincang ke masalah ini, ya, coaching ini. Mungkin saya rasa waktu kita sudah habis ya Pak.
Saya sudahi dulu Pak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yan, untuk refleksi diri, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, Pak Yan? Oke, baik Pak. Selama percakapan ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik itu dari kehadiran penuh, menjadi koci, mendengarkan dengan baik. Mm-mm. Seperti itu Pak. Sesuai dengan alur tirta gitu ya. Sesuai dengan alur kita. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, Pak Yan? Oke, yang perlu ditingkatkan kalau dalam pembelajaran itu ya kompetensi tadi. Jadi bagaimana Mm-mm. mengelola siswa tersebut supaya pembelajaran di kelas itu menjadi lebih aktif lagi. Gitu Pak. Dan pertanyaan berikutnya mungkin apa yang ingin Pak Yan lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Baik, Pak. Mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik, ya kehadiran penuh, itu aja Pak. Oh, mungkin itu ya. Oke, baiklah. Kemudian apa yang ingin Pak Yan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya itu? Kalau untuk memperbaiki yaitu dengan lebih banyak latihan, mungkin Pak. Banyak latihan Oh, agar lebih lancar lagi, lebih oke, baik lagi ke depannya. oke, 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 baik, 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 Pak Yan. Terima kasih, Pak Yan ya. Oh ya, apa perasaan Pak Yan pada saat melakukan kegiatan coaching ini? Oke, saya merasa lebih mendapatkan solusi ya atas permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi lebih tenang lagi Pak dengan menemukan solusi permasalahan tersebut. Oke, baik, Pak Yan.